halo semuanya. Kita mau sama-sama bersaat teduh. Tuhan, kami siapkan hati kami tahu ketika kami datang di hadirat-Mu, kami bukan hanya dipuaskan, tapi di saat inilah kami meninggikan, mengagungkan nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Syakahana maya ralayana maya maya syakararara. Dimulia kera baranana. Desa
pakai setiap kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang berkesempatan untuk menonton saat teduh ini Tuhan, Engkau pilih setiap kami Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, jadikan kami sumber Tuhan, supaya orang lain bisa melihat Engkau Tuhan dari kehidupan kami. Berkati Tuhan, berkati saat teduh kami. Kami mau berikan yang terbaik, hati kami, waktu kami, telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersaat teduh bersama, sama-sama katakan, amin. Ayo kita sama-sama baca di 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Nanti yang baca gantian dari Kak Ezra dulu, habis itu Kak Vina. Oke, 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kak Ezra dulu. Ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Wow, dikatakan di surat Paulus tadi bahwa kita adalah surat terbuka. Hidup kita ini adalah surat terbukanya Tuhan. Hah, surat terbuka itu gimana Kak? Masa di tubuh kita ini ada tulisan kayak newspaper gitu ya? Orang bisa baca, orang bisa lihat. Ya bukan dengan tinta, dikatakan bukan dengan tinta, tapi melalui hidup kita. Artinya orang itu bisa melihat Tuhan dari kehidupan kita. Makanya kalau kita melakukan segala sesuatu, kita bertindak segala sesuatu, orang tuh bisa lihat loh. Kalau tadi dikatakan ya, dapat dibaca oleh semua orang, dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Memang bukan dengan tinta, tapi dari hidup kita. Melalui hidup kita, kita itu bisa menyaksikan kasih-Nya Tuhan, kita itu bisa menyaksikan kebaikannya Tuhan. Ayo kita sama-sama sekali lagi baca di Kejadian, kita mau belajar dari tokoh yang luar biasa, yaitu Yusuf. Kejadian 39 ayat 1 sampai 3, kakak bacain ya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Intinya adalah pada ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Artinya Potifar ini bahkan bisa melihat loh, Potifar ini bukan orang yang menyembah Tuhan Allah Israel yang hidup. Potifar mungkin belum pernah kenal tentang Tuhan, tapi melalui hidupnya seorang Yusuf yang excellent. Yusuf adalah seorang yang setia, Yusuf adalah orang yang jujur orangnya. Dia bisa melihat bahwa Tuhan ini menyertai Yusuf. Artinya surat terbuka itu berjalan dalam hidupnya Yusuf. Orang bisa melihat kebaikan Tuhan. Orang bisa melihat bahwa Tuhannya Allah orang Israel ini nyata ya dalam hidupnya Yusuf. Ingat gak peristiwanya Daniel? Mirip loh dengan kisahnya Daniel. Ketika Daniel itu memilih untuk setia dengan Tuhan. Dia tidak mau menyembah kepada patung buatan raja. Konsekuensinya dia harus dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi di dalam gua singa, dia tidak diterkam, dia tidak celaka karena singa-singa itu. Malahan dia bisa keluar dari gua singa dengan keadaan yang utuh, dengan tubuh yang baik-baik aja. Dari situ Raja Darius malah berkata bahwa inilah Allah yang hidup. Semua orang di bawah pemerintahan Raja Darius diperintahkan untuk menyembah kepada Allahnya Daniel. Luar biasa gak sih hidupnya dari hidup Yusuf, dari hidup Daniel, orang bisa melihat bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup, kasih Tuhan itu bekerja dalam hidupnya mereka. Itu loh artinya surat terbuka. Dan sama dengan kehidupan kita, seperti yang dikatakan sama Paulus tadi, kita ini surat terbuka. Orang tuh bisa melihat segala kasih kebaikannya Tuhan tuh melalui hidupnya kita. Isn't it wonderful? Siapa di sini yang mau dipakai sama Tuhan? Jadi surat terbukanya Tuhan yang mengabarkan kebaikannya Tuhan tuh melalui hidupnya kita.
Entah kalian di sekolah, kalian mungkin dipercaya jadi ketua kelas, atau kalian menjadi seorang murid, atau kalian di gereja menjadi seorang voltagers, atau menjadi seorang pelayan Tuhan. Atau di rumah juga dengan peran kalian sebagai anak, atau sebagai cece, sebagai koko. Peran kalian apapun, Tuhan bekerja dalam hidup kalian dan orang itu bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Orang lain tuh bisa diberkati dari itu. Jadi gimana supaya caranya kita bisa jadi surat terbukaannya Tuhan? Caranya adalah hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Simple, itu aja. Karena ya yang mau kita saksikan kepada semua orang adalah Tuhan, adalah kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang hidup. Jadi hiduplah benar saja sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingatkan kamu dalam saat teduh, apa yang Tuhan katakan mungkin dalam kamu berdoa, atau kamu baca firman, kamu ditegur sesuatu, lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kalian sampai merasa discourage gitu ya. Kak, nanti kalau aku terlalu holy di depan-depan teman-temanku, nanti mereka malah kayak ngerasa aku ini sok suci lah, pendeta lah. Percayalah, yang kayak gitu tuh paling cuma 1-2, sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang akhirnya terberkati dari kalian yang mau jaga hidup dan jadi berkat buat orang lain. Kayak tadi Potifar, Raja Darius, mereka itu bahkan petinggi-petinggi loh. Bahkan posisinya Yusuf adalah bawahannya Potifar. Daniel adalah bawahannya Raja Darius. Tapi orang-orang itu mereka yang gak kenal Tuhan, mereka yang justru di posisi yang lebih tinggi dari mereka. Mereka bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, mereka bisa diberkati. Jadi di posisi kalian apapun, jangan sampai kalian discourage dan takut dicap sana sini. Tapi udah hidup benar aja sesuai dengan firman Tuhan. Percayalah banyak orang justru akan diberkati dari kehidupan kalian. Jadi simple aja lah, misalkan kalau kalian lagi makan gitu ya sama teman-teman. Terus yang lain biasanya mungkin langsung makan gitu ya. Kalau kalian take time buat doa dulu, doa nggak cepet-cepet buru-buru, tapi benar-benar tutup mata kalian berdoa, itu juga udah jadi example loh. Kalau mereka bisa ngeliat kalau Tuhan tuh nyata ya. Mungkin dalam tindakan kalian yang kalian disalahi sama orang, tapi kalian masih punya kasih buat forgive orang lain. Itu loh juga orang akhirnya ngeliat, kok bisa ya temanku ini kayak gini, padahal dia itu udah disikut sana sini sama teman gitu misalkan. Tapi kok kalian tetap mengasihi dan ternyata Tuhan tetap bela, Tuhan tetap buat kalian berhasil. Itu loh artinya surat terbuka buat semua orang. Kalian mengizinkan diri kalian dipakai sama Tuhan buat memperkenalkan dirinya ke semua orang. Dan konsekuensinya kalau kalian juga di satu sisi adalah memperkenalkan Tuhan ke hidup semua orang, di satu sisi hidup kalian juga diperhatikan loh sama orang lain. Jadi kalau sampai nih mungkin ya ada lah yang pernah kalian, kita nggak sempurna ya, jadi anak Tuhan mungkin sekali 2 kali berbuat salah. Terus mungkin kalian pernah dengar kayak gini, katanya anak Tuhan, katanya ke gereja, tapi kok masih ngomong kotor misalkan kayak gitu. Jangan marah sama temannya kalian, karena ya memang itu, kita kan surat terbukaannya Tuhan. Kalau sampai kita juga berbuat yang salah, nggak sesuai dengan firman Tuhan, orang juga bisa menilai. Tapi jangan kalian jadikan itu sebagai beban dan ngerasa kayak, enggak kak, aku belum sempurna aku nggak mau nanti terlalu nunjukin, nanti aku malah dijudge. Bukan kayak gitu. Percayalah ketika kalian mau punya hati, mau dipakai sama Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pun juga akan menguatkan kok dalam setiap proses. Mungkin sekali 2 kali kalian gagal gitu ya, kalian ngelakuin yang salah, gak apa-apa. Berdoa ke Tuhan, minta ampun ke Tuhan, dan berjuang lebih lagi, jaga hidup di situ. Kalau sekali 2 kali ya udahlah gak apa-apa, ya kalian mengakui kesalahan kalian, tapi segeralah kembali. Karena benar-benar hidup kita ini mau dipakai loh sama Tuhan. Gak cuman buat 1-2 orang di sekitar kalian, tapi ke semua orang yang lebih banyak yang kalian gak pernah bayangin sebelumnya. Makanya ayo voltigers, jaga hidup kita, jaga perilaku kita. Benar-benar sumber kehidupan kita itu harus dekat sama Tuhan Yesus. Karena dengan begitulah kita bisa jadi surat terbukanya Tuhan. Melalui hidup kita orang kenal Tuhan, merasakan kasih Tuhan, dan lebih lagi menerima keselamatan dari Tuhan. Siapa di sini yang rindu? Melalui hidup kalian orang bisa ngelihat pekerjaan Tuhan yang nyata. Melalui hidup kalian, ternyata mamanya temanku bisa terima Tuhan Yesus. Keren gak sih? Kalian mau kan dipakai Tuhan kayak gitu? Jadi yuk sama-sama voltigers dengan segala
kelemahan kita mungkin, dengan segala ketidaksempurnaan kita mau ambil komitmen Tuhan, aku mau dipakai sama Tuhan, jadi surat terbukanya Tuhan. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, setiap kami Tuhan. Kami yang mungkin belum sempurna, kami yang mungkin masih salah Tuhan. Tapi kami mau Tuhan ambil komitmen, kami mau melangkah Tuhan untuk hidup benar, untuk menjaga hidup Tuhan. Karena setiap kami adalah surat terbukanya Tuhan. Kami rindu Tuhan, melalui setiap kehidupan kami, orang bisa merasakan Tuhan, orang bisa merasakan kasih-Nya Tuhan, dan mengenal Tuhan Yesus. Kuatkan kami ya Tuhan, kalau mungkin kadang kami masih lemah, tapi kami percaya asalkan kami berjalan sama Tuhan Yesus, kami akan berjalan semakin kuat setiap hari. Thank you Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, sama-sama Voltagers katakan, amin. Kita semua mau jadikan ya, jadi surat terbuka buat sekeliling kita. Tapi kita juga mau tahu yang meresponi siapa aja. Yang mau bisa tulis komen di bawah ini, aku mau Kak, ini aku dari mana, dari Gorontalo, aku dari Surabaya mau. Tulis komen di bawah ini, yang siapapun yang mau jadi surat terbuka buat sekelilingnya, tulis di bawah ini. Terus di bawah ini juga ada link pendaftaran JG Kids. Itu di situ ada komunitas yang isinya pemuritan dan persahabatan. Seusia kalian semua, yang anak-anak Eagle Kids, pastikan kalian mendaftar, dan kalau kalian mau share buat teman-teman kalian tinggal copy aja, suruh minta teman-teman kalian daftar. Oke, see you Jumat depan, Tuhan Yesus memberkati.